Terus suami kerja gitu, nggak ada pembantu, nggak ada apa, saya mah sendiri urus anak 3 kecil-kecil sekarang sendiri, urus rumah sendiri. Akhirnya lulus. Akhirnya ditelepon, Mbak, selamat pagi gitu. Oh iya, selamat pagi, dari mana? Kita dari inspektor. Baru inget inspektor, gue bilang gitu. Ntar dulu nih, oh jangan-jangan aku lolos, gue bilang kayak gitu kan. Udah deg-deg gitu. Padahal lagi gimana kak gitu. Desi kamu ini ya, selamat ya kamu lolos inspektor gitu. Gitu, serius kak? Iya serius. Oh gitu, gue bilang iya. Sebenarnya aku bilang gitu. Habis itu menelpon tuh kan bingung gitu. Oh iya, terus gimana nanti kita WhatsApp ya, kontak-kontaknya seperti apa, nanti kelanjutannya judgingnya atau apanya ya. Oh ya terima kasih kak, terima kasih banyak. Selamat ya, lagi sekali. Senang bingung. Iya bingung. Terus aku bilang mas suamiku pulang-pulang tuh, sayang gimana nih? Gue bilang kenapa? Aku lolos lo ke Jakarta, gue bilang kayak gitu. Ya masa sih iya lolos, bukan makanya gimana dong, suamiku bilang gitu. Suamiku bilang aku kerja loh sayang, aku bilang gitu. Ya kan aku iseng-iseng awalnya, aku pikir kan, aku mikirnya gini, dari seluruh peserta seluruh daerah tuh nggak mungkin lah aku berpikir aku lolos gitu. Aku tuh mikirin diriku bener-bener, aku mikirin diriku tuh enggak, aku tuh mikir diriku tuh gini loh, mungkin nggak ngerasa karena diri bagus ya. Mungkin nggak ngerasa aku ngerasa bagus enggak gitu, karena mikirnya aku tuh di luar sana tuh banyak banget orang bagus suaranya. Dan hokinya banyak banget gitu. Aku mikir aku nih gimana ya, nggak sekolah musik enggak gitu. Mikirnya kan otodidak gitu. Aduh gila nih Jogja lagi. Gitu. Aku datang Jogja lagi kan semuanya banyak sekolah vokal gitu. Gila tuh suara yang di Jogja tuh keren banget. Waktu audisi mereka pada nyanyi nih. Saya diem sendiri. Saya tuh diem di balik aja. Layarnya ya. Pokoknya saya mau sampai Jakarta, mau judging, mau decer apa saya diem nggak pernah nyanyi. Di belakang panggung tuh semua pada nyanyi gitu. Semua latihan. Saya nggak diem aja gitu. Kayak orang bohong. Emang. Gimana kayak orang nggak bisa nyanyi, sedih aja kayak orang malu gitu. Karena memang waktu tuh mental saya agak sedikit ini karena saya sempat ada ya masa lalu yang tadi saya bilang ya biasanya kita ada sedikit drop gitu kan. ada inilah pokoknya. Adalah anu kita tuh beda lah gitu kan, mental tuh turun gitu kan. Nah itu suami saya bilang, kamu yakin mau ikut, mental kamu lagi begini, suami saya bilang. Tapi saya bilangnya kan saya iseng-iseng, belum tentu juga masuk, coba aja lah, aku bilang kayak gitu. Ya ternyata nggak tahu ya, mungkin karena saya nggak serius juga kok malah serius jadinya gitu. Terus akhirnya semua pada nyanyi gitu. Semua nyanyi, Mbak Desi diem sendiri. Gitu. Iya bener, diem sendiri gitu. Udah semuanya pada ngeliatin kok, diem aja sih peserta ini gitu kan dipikirnya. Terus saya kan paling lugu lah ibaratnya, ya style abang daerah banget lah gitu kita ini kan. Udahlah bisa anggap kita di daerah kecil lah kita. Saya ini kan dari daerah kecil beda ya sama dengan yang kota-kota Surabaya, Jogja gitu. Saya merasa diri saya bukan merasa saya kecil, bukan, cuman tapi apa ya, kepercayaan diri saya pada saat itu belum ada lagi untuk nyanyi gitu loh. Ya karena sesuatu itu gitu. Tapi beruntung banget ya, padahal diem doang diam waktu itu diam tadi pas jadi bakat sih. Ini kakinya gemeteran gitu mau next stage itu, ya ampun semua udah pada next stage sudah banyak gitu. Saya tuh olahraga deh, saya coba stretching apa gitu. Itu di situ nggak ada teman nggak kenal? Oh banyak, kita ngobrol di belakang tuh ngobrol semua, banyak temen kenal banyak. Iya jadinya deket ya. Tapi yang lain pada nyanyi, kalau pakai headset, pakai gitar, mereka kan macam-macam ya. Kalau spektakel kan beda, ada yang boleh gitar, ada yang boleh, pokoknya mau berapa orang bebas, silakan bebas gitu. Saya suruh diem gitu, ngerasa diri sendiri tuh kayak yang lo kayak gimana gitu, yang lain tuh keren-keren gitu, udah di sini keren-keren gitu loh, keren-keren kan stylenya keren-keren, mereka kan cantik-cantik gitu kan, aku ngeliatnya gitu, ya ampun, ya beda lah gitu aku ngeliatnya, gitu kan. Akhirnya ya udah aku percaya dengan diriku sendiri, udah diem aja gitu. Kamu kenapa sih nggak pernah latih nyanyi? Enggak ada yang negur? Ada, teman saya cewek-cewek baru kenal, dia kan nyanyi, deh gitu. Kamu nyanyi dong latihan gitu, kenapa kamu diem aja gitu Bani? Enggak, ntar aja aku bilang kayak gitu. Ya udah polos gitu. Udah gitu di belakang panggung, Mbak Desi yuk abis ini naik gitu. Kan udah pakai nomor dada gitu. Ada naik gitu. Mau naik itu ya ampun ini kena bisa diem nih. Ini gemeter terus ini. Inder gitu. Aduh gimana caranya gitu. Padahal udah bisa nyanyi kan dari kecil gitu. Udah nyanyi long trip, udah nyanyi apa gitu. Tapi tetap aja mental tuh beda ketika di depan TOCA, depan nonton rame banget di situ. Ketika aku mau naik, mas ini tetap aja nih jalan nih gemeter nih, tetap jalan ini kayak gitu jalan, padahal jalannya tetap diusahain nyanyi, coba nyanyi. Tapi ketika saya udah mulai nyanyi itu biasanya udah nggak grogi lagi. Iya kayak udah nguap gitu ya gimana itu. Katanya di belakang teman-teman bilang ketika pada saat nyanyi kan saya diem nih nggak pernah nyanyi, jadi mereka nggak tahu kan. Iya. Ketika saya nyanyi Have Nothing gitu,
katanya sih yang teman-teman di belakang tuh semua berlari Sok mestinya semua. lari gitu malah siapa nyanyi katanya Siapa gitu nyanyi? iya katanya gitu Iya, ya yang iya. aku dengar dari teman-teman belakang gila Des kamu pedesan community semua pada lari ke depan kan kamu diem tuh katanya dia nggak Iya. pernah nyanyi dia pas kamu nyanyi Des ini Tiba-tiba. orang negro dari mana nih suara kayak gitu teman-teman di belakang katanya Iya, sih iya. gitu karena aku nggak tahu yang Iya. cerita kan teman-teman aku nggak mau besar kepala orangnya nggak besar kepalaan gitu Iya, kan. bisa Saya nggak bayangkan sih. heran gitu, udah yang namanya orang Jurinya muji itu sampai wajar ya, terbelalak kan. iya kan? Iya Orang kan. muji itu wajar, tapi tergantung kita yang nyikapin. Kalau saya sih Betul. nggak gila gini ya, kalau saya orangnya gitu. Jadi, Iya. cuman ada yang cerita seperti itu, gitu. Yuk, itu kan yang tadi pakai jilbab yang diam Diam. itu, gila. Kenapa begini setelah nyanyi dia bilang itu? Kok gila? Ya Allah, teman-teman pada meninggal pas turun dipeluk semua sama teman-teman. Gila kamu ya, suara kamu kata gitu. Kenapa? Kamu diam-diam negro loh, gila. Gue sampai di belakang kayak Iya, gitu. iya. Ya ampun sampai kak aku ini sampai gitu kak aku ini sampai kaca-kaca mati peluk aku bang teman-teman tuh Iya, apalagi denger kenapa live sih ya, gue Mbak, bilang ya? kenapa gue bilang kayak gitu itu suara kamu dari mana kata gitu aku minder loh jadi dia bilang kayak gitu ya ampun aku malah tetap minder gitu kan ibaratnya kan gimana ya sekian banyak orang gitu kan Iya, kayak Yang tadinya ikut. diam paling dia nggak memang lolos aku nih, diam Bang gitu. Haji kadang aku nggak pernah ngomong orangnya maksudnya nggak pernah ngebuka kayak Bang Mas Afgan bilang kayaknya Mbak Desi nggak mungkin deh ibu rumah tangga aja profesional ininya gini terus nyanyinya gini nggak mungkin dah saya nggak pernah ngomong soalnya orangnya Iya, iya, jadi iya. dia tahu-tahu Orang sendiri tuh yang nggak tahu apa-apa ya nggak tahu aja apa-apa gitu. saya anggap saya memang ibu rumah tangga saya bawa diri saya di sana saya bukan penyanyi Iya, saya nggak iya. pernah bilang saya penyanyi tapi saya bilang Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga kenapa saya disebut ibu rumah tangga karena saya memang nggak bawa background saya Iya, nggak bawa iya. jadi saya emang murni- udah ibu rumah tangga Iya, sih gitu memang kan. saya pure, saya memang nggak mau promo apa ya, yang maksudnya Yang sudah. saya tuh siapa sih? Aku pun pernah beberapa kali ketemu sama orang gitu yang maksudnya temen pun ada sebenarnya Iya, seperti itu. Jadi yang aku bangga-banggain tuh yang diri. paling ini, aku tuh paling itu di sini. Aku tuh mikirnya ya itu terserah dia pengakuan dia itu mungkin pengakuan menurut diri dia. Gitu. Tapi kalau dari aku sih aku nggak pernah mengakui diriku tuh aku tuh jago. Misalkan aku tuh apa kata orang jago ya udah terima kasih. Itu kalau aku yang bilang wah aku tuh kayak gini, aku tuh kayak gitu. Kayaknya aku nggak mau buat pengakuan kalau aku tuh hebat. Iya, betul. Nggak mau betul. sih kalau Humble berarti ya. biasa aja sih gitu. Terus Mbak, juri-juri gimana waktu itu Mbak? Ekspresinya Ya. di balik layar yang kita lihat gitu. Bang Robi sih ya yang paling ini ya. Dari awal Oke, aku oke. nyanyi Falling di mana di Jogja itu. Bang Robi bilang aku suka kamu bawa lagu ini, asik gitu. Iya. Suara kamu keren, Bang Robi ngomong gitu. Ya Bang Robi yang ngomong bukan saya ya. Bang Robi sekali lagi Bang Robi yang ngomong bukan saya. Terus habis itu, nah dari situ Bang Robi kenapa kok tiba-tiba seperti kayak sayang ke saya gitu loh. Sayang maksudnya kayak adik, care gitu ya, care ya. banget sampai Opung si mama kan manggil mama Opung. Opung tuh selalu kalau misalkan dia belum dandan dari rumah kan jauh tuh dari Bekasi ke RCTI jauh. Iya. Mama itu nggak dandan tuh pasti Nak Desi bawa lagu apa sekarang Bang Obi gitu nanyain. Opung, Mbak Desi mau naik nih, datang dong ke RCTI gitu. So, abang bawa orang dari daerah dia juga Lampung juga disuruh datang sama abang. Disuruh datang akhirnya si Mbak Desi mau nampil nih Opung. Lagu apa dia? Lagu sedih lagi katanya gitu. Iya, oh udah kalau lagu sedih aku cepet-cepet dia datang gitu. Kenapa takut dia keluar? Aku nggak mau dia keluar katanya. Opung gitu kan. Iya, Gitu. iya, iya. Dia nggak dandan. Lihat nih Nak, Opung lagi kurang enak badan nih demi kamu loh. Opung datang. Masya Kenapa Allah. ini? Lihat muka Opung ini nggak dandan nggak apa. Mama, aku manggil Mama. Iya. Mama kenapa gitu? Jadi peserta tuh ngeliatin aku deket sama Mama gitu loh. Bang Robi juga gitu. Sampai sekarang masih kontak-kontakan. Iya. Sampai sekarang masih suka WhatsAppan sama Mama. Yuk Nak, kita kangennya kita ngaduin ke Allah yuk, sholat yuk gitu. Mama gitu. Mama mewek lagi nih kalau udah ngomong sama Desi gitu. Oh, Sampai sekarang. sedekat itu jadinya. Iya, dulu kan ya? pernah mau tinggal di rumah Bang Robi, udah disiap-siapin tempatnya sama Mama. Cuman waktu itu saya hamil lagi. Hamil lagi 3 jadinya. Iya, iya, iya. Nggak Oh, bisa. jadi sempat hilang sempat. itu karena emang lagi hamil lagi gitu ya? Ya ada 2 faktor sih sebenarnya. Kalau aku tuh ngilang tuh karena satu permasalahannya tuh saya tarik diri dari nyanyi itu memang sebenarnya total udah nggak bisa nyanyi lagi ya sebenarnya tuh. Karena pita suara tumbuh daging. Oh. Kan saya nodul voice kan. Nah itu jadi saya kalau nyanyi itu 1 lagu 2 lagu tuh udah parau. Gak kuat dan nada yang Iya, dulu pun karena saya nadanya nggak kuat. emang, Nada dulu aja saya nggak kuat, nadanya Afgan aja saya udah keringet dingin, udah parau gitu. Jadi saya berpikir ini penyempitan. Sampai sekarang ini masih. Iya, Cuma tapi nggak tahu emang kenapa udah Allah itu pulih. ngasih saya. Kayaknya saya kok dikasih lagi kesempatan, maksudnya gini, meskipun saya habis nyanyi cuma bisa berapa lagu, nggak banyak gitu lagunya.
ada maksimal 7 atau 10 lagu saya udah itu habis. udah banyak, Mbak. Udah nggak kuat. Dulu kan 30-25 lagu kuat semalam. Kuat saya. Kuat dulu saya nyanyi. Tapi kalau sekarang lagunya up semua. Tapi kalau sekarang saya nyanyi itu apa ya, abis selesai nyanyi udah nelen sakit lagi gitu. Karena sekarang udah mahal juga Mbak. Iya, masa sih sampai bilang saya mahal. Jadi nggak dikasih banyak banget. Enggak lah, mahal banget, enggak lah. Yang bilang saya mahal itu sebenarnya nggak langsung kontak ke saya gitu. Gitu ya, saya nggak tahu orang siapa kan, kita nggak tahu kan. Pernah sih ada rumor gitu ya, pernah saya dengar nggak jadi dipakai gitu, karena Mbak Desi ini kemahalan, pokoknya itu nggak usah pakai lagi dia kemahalan gitu. Ya yang saya nggak tahu siapa yang ini, karena saya kan nggak punya manajemen di luar loh, gitu. yang suami saya sendiri. Nah sekarang yang jual saya itu siapa? Ibaratnya kayak gitu loh Bang Haji, misalkan ada yang jual saya gitu, ini Mbak Desi ini segini budgetnya, segini budget. Nggak usah kita pakai lagi deh. Saya dengar dari salah satu adalah temen gitu, ternyata dia buka kapan itu dia bilang Mbak Desi gini, hah kapan? Gitu. Kapan? Saya nggak pernah dikontak, saya bilang kayak gitu. Ini siapa yang ngasih artis? Saya bilang kayak gitu kan, gitu. Padahal kalau ke saya langsung, saya sistem kekeluargaan pun saya pernah. Jadi jangan salah. Saya itu sering sekali kadang kalau teman Mbak Des, aku punya budget segini, misalkan, ya mungkin ya, memang sih nggak drop sekali, tapi setidaknya masih bisa menghargai bagaimana sih usaha kita selama ini. Jadi ya saya sih berharap buat semua ya mungkin yang mungkin belum melakukan proses ini, kan kita udah melakukan proses kayak Abi semua tuh udah melakukan proses. Semisal gitu kita ada jenjang sedikit misalkan dihargai orang dengan harga yang sedikit lebih ini gitu. Saya harap sih berpikirnya positif aja, karena kan berpikirnya kenapa saya minta positif itu kita ini sudah dihandle dengan manajemen dulu kan sama SMN dan dulu masuk manajemen itu tetap berarti sama. Ya? Jadi saya sama Fatin tuh satu, sama Ayu Ting Ting tuh satu, manajemen tuh semua sama Ruby Purba kita sama jadi satu, sama Sarini pun jadi satu, semua kita jadi satu kok. Jadi talent tuh jadi satu sama yang udah ada di SMN di bawahnya Pak Haritanu. Jadi yang saya berpikir kadang ya saya mendengar tuh ada ya, ini maaf bukan saya mau gimana cuman saya mau meluruskan sih sedikit image yang ada di luar itu, saya mau meluruskan gitu supaya nggak ada, supaya nggak rancu aja sih ngomongnya di belakang saya dengar ya langsung dari orangnya gitu. Karena saya berpikir kalau kita dengar dari, karena kan gini kita nggak tahu ada bumbu lagi gitu ya, kan. Biasanya biasa satu kan? jadi dua jadi tiga ya kan, biar ada masaku lebih enak lagi kan gitu ya kan gitu. Digoreng iya jangan digoreng, jadi jangan sampai itu nanti lebih ngeblunder lah ibaratnya gitu. Jadi saya berpikirnya saya akan ngomong di sini tuh kita itu sudah berproses. Jadi ketika orang membayar kita lebih sedikit gitu, itu bukan berarti kita itu star syndrome. Betul, bukan, itu yang saya dengar betul, gitu ya. Betul. Bukan kita star syndrome, tapi satu kita harus ingat pada saat itu saya dipegang dengan manajemen. Dan manajemen ini manajemen besar loh di sana ya. Pasti semua teman-teman udah tahu kenapa kita ada label juga segala macam. Kenapa saya ada single dari Sony Music Indonesia gitu. Kenapa? Itu adalah keprofesionalan orang. Jadi kita harus menghargai talent-talent yang sebenarnya udah berproses. Itu kan wajar mendapatkan sedikit gift yang lebih gitu loh ya. Maksudnya jadi jangan berpikir ke arah yang agak negatif, tapi tolonglah positif sedikit, karena kalau kalian berpikir itu nggak mudah. Karena kita yang menjalani ini semuanya itu butuh proses dan butuh tenaga terkuras, butuh meninggalkan keluarga, anak. Dan jadi kalau misalkan tadi bayar sedikit lebih dari itu, ya itu dimaklumin lah. Karena itu memang kita sudah dapatkan dengan hasil kita jerih payah kita gitu. Dan jadi wajar. Kesini kan ya wajar dong dihargai dengan sedikit banget, itu kan itu talent yang kita punya gitu. Jadi bukan berarti kita star syndrome. Justru itu harus dihargai setinggi-tingginya sih kalau menurut saya. Kalau orang yang paham, biasanya paham itu ngerti banget gitu loh. Jadi kalau orang yang mungkin belum terlalu masuk ke dalam arah seperti itu ya, ranah seperti itu, mungkin saya rasa mungkin mereka wajar untuk menganggap gitu, berasumsi gitu kan. Tapi kalau saya berpikir kita sudah melakukan. Kita udah tahu loh Bang Haji. Kita paham banget. Iya, kita paham banget bagaimana kita di dalam itu struggle-nya itu nggak main-main. Nggak main-main. Sampai saya rusak pita suara ini berarti apa kan begitu. Saya jujur saya ngomong ini, saya semenjak ikut X-Factor ini saya rusak. Pita suara saya rusak karena apa? Saya kena mental kena, semua kena, dan saya psikis saya kena karena apa? Saya tinggalin anak saya masih bayi yang butuh saya nyusuin gitu. Karena saya pikir saya nggak lolos. Salahnya saya juga, yang saya ngikutin coba tapi kok saya lolos, tapi saya lolos terus. Saya mikirnya nggak bakal lolos gitu loh. Nggak ada persiapan tapi dapat keberuntungan, ambil gitu. Buktinya lagu saya nggak siap kan? Kenapa saya suka salah lirik?
Saya nggak hafal lagu sama sekali. Lagu yang saya hafal tuh yang di Gili Trawangan, Iya, dan itu Long Trip. komen tuh perang tuh Mbak, komen. Iya, justru itu kan, itu komennya perang. Jadi ya yang merasakan sih saya di belakang stage itu ya, nggak gampang banget di sana itu karena menurut saya selama saya nyanyi dari usia saya 5 tahun sampai saya 43 tahun sekarang itu yang paling berat yang saya hadapin ya pada saat X Factor. Mental segala macam itu kenanya di situ. Memang fase hidup juga lagi sedang goyang-goyangnya itu, percaya diri saya lagi hilang. Dikasih kesempatan besar lagi. Dilepas juga. Pada saat yang saya dikasih kesempatan besar ya, saya dikasih kesempatan besar tapi saya lagi goyang gitu loh. Saya lagi belum jati diri saya belum balik lagi gitu loh. Ngerti nggak sih? Bapak saya udah nggak ada. Terus jati diri saya tuh belum, saya bukan Desi yang dulu gitu loh. Yang dulu saya orangnya strong. Yang dulu tuh benar-benar energik, saya nggak peduli dia cuek sana sini kemana gitu kan, bebas gitu. Tapi setelah saya sama pasangan saya yang sekarang ini, saya pelan-pelan tuh ngarah ke arah yang lebih ini gitu positif. Kan. Ya positif, jauh banget positif. Saya bisa bilang ini bisa dibilang 85% atau 90 mendekati ya gitu, karena saya yang tahu diri saya dan pasangan saya yang tahu saya dan teman-teman lama saya tuh tahu saya seperti apa. Semua tahu saya. Ya, pasti kangen lah Mbak Desi yang dulu gitu kan. Nggak tahu ya, pokoknya pas lihat Mbak Desi itu selain bakat dan talentnya itu udah oke lah gitu. Tapi saya kayak ada sesuatu deh Mbak Desi, kayak tekanan gitu, kayak tekanan. Dan maksudnya gini, dari mental, dari saya mau tanya sama Bang Aji. Gitu. Saya mau tanya sama dari pas Bang Aji merasakan itu pada saya X Factor apa setelah? X Factor dan setelah. Pada saat X Factor batin maksudnya seperti apa? Jadi kehidupan pribadi atau? Nggak tahu sih Mbak, saya nggak tahu, tapi yang saya lihat itu kayak kurang lepas gitu loh. Iya memang saya merasa, karena memang itu bukan saya. Ternyata jawabannya kan itu bukan saya loh sebenarnya yang saya kasih tahu Bang Haji ya. Karena saya lihat Mbak video-videonya akhirnya kan cari video yang lama-lama kan. Saya bukan saya. Saya bilang itu bukan, saya bilang itu sebenarnya bukan jati diri saya pada saat itu. Kenapa? Karena suami saya udah ngingetin, sayang kamu yakin mau ikut? Iya, karena saya tahu kamu. Saat ini saya tahu kamu gitu loh. Kamu tuh orangnya rapuh banget. Iya. Gitu. Dan saya sampai sekarang pun kalau ada yang misalkan ada sesuatu yang menjudge atau gimana, saya rapuh loh Bang, orangnya di dalam saya ceria tapi coba minum Mbak. Silakan. Saya minum ini aja ya, air hangat karena berhubung kan ini saya pita suara. Mas minum yuk. Enggak. Nah jadi benar sih feelingnya. Jadi kayak Mbak Desi kayaknya sedang tidak stabil deh, maksudnya kayak sedang ada sesuatu yang dia sedang perbaiki gitu ya betul dirinya, gitu. Betul banget. Kalau memperbaiki itu betul sekali karena memang yang saya lakukan proses itu. Jadi saya paham banget ya sekarang. Itu proses benar saya. Apalagi dan itu nggak waktu mudah itu saya baca komen pasti, aduh feeling guilty gitu. Tapi kalau saya baca komen itu saya karena nggak tahu kenapa tiba-tiba saya ngerasa siap sendiri. Nggak tahu kenapa. Kalau untuk komen mungkin karena saya sudah belajar dengan suami saya juga saya belajar bertahap dan saya juga merasakan hidup itu saya memang merasakan nih ini yang saya jalanin sekarang, ini yang saya rasakan gitu loh. Maksudnya saya ngadepin sendiri nih. Jadi proses itu saya hadepin. Utuh ada di situ gitu Mbak. Ya, untung saya ada di proses ini semua. Kenapa? Karena menurut saya nih kalau saya nggak jalanin ini semua saya nggak bisa tahu diri saya sekarang ini gitu loh. Maksudnya sakit Mas, Bang, saya sakit saya jalan itu sakit banget, prosesnya tuh sakit banget gitu. Karena beberapa hal yang memang saya keluar dari hal-hal yang bisa dibilang dulu permasalahan hidup lah gitu ya. Ya itu saya kan rock and roll banget tuh dulu orangnya. Iya betul. Rock and roll saya tuh nggak bisa kurang ini, nggak bisa kurang itu gitu. Video lama itu saya kepoin. Ini masih dalam proses video, belum kepribadian kan. Nah gitu. Jadi yang tahu-tahu saya, pokoknya off the record tuh teman-teman yang tahu saya di belakang deh. Gimana sih dia situ dulu gitu. Pada akhirnya kan aja gitu. Jadinya kan sekarang saya ngerti kan. Karena pas tuh nonton itu, kok saya baru tahu sih ada penyanyi Lombok begini, kayaknya kan nyari tahu lah ya, nyari ke Facebook, kemana, ke YouTube, dan lihatlah video-videonya. Aduh kenapa nggak kayak gini sih sekarang gitu loh. Dari luar itu sih Mbak, kalau saya ngeliat tuh maksudnya selain penampilan ya, maksudnya lebih ke jadi diri sendiri lah gitu dulu gitu. Maksudnya, iya, jadi diri sendiri. Maka pas ngeliat itu, mungkin karena Mbak Desi ini dapat kesempatan besar ini, dia sedang hijrah gitu-gitu kan. Kita seperti itu kan. Gitu. Mungkin ya kan orang kan kesempatan itu kan kita nggak bisa nebak ya kapan datang ya. Entah kita lagi, entah kita lagi siap tidak siap, kesempatan datang ya pilihannya kita ambil atau enggak. Iya, dan Mbak Desi itu akhirnya senang tapi juga bingung. Nah itu kan keadaannya kan. Aku tuh gini ya, karena kan mikirnya gini, sesuatu itu kita bisa karena kita terpaksa. Iya. Aku ngerasain kayak gitu. Terpaksa awalnya loh ya, terpaksa awalnya. Tapi ketika saya nyaman berada di lokasi situasi sekarang ini,
buat saya nggak ada halangan ya buat saya untuk tetap nyanyi, untuk saya bergaul. Cuman mungkin kalau abang tadi bilang kayaknya Mbak Desi ini lagi nyari yang jati baru-baru lagi gitu, yang baru, tapi kayaknya saya lebih yang orang lihatnya mungkin lebih asik yang dulu nih Mbak Desinya gitu. Yeah. Tapi kan ntar dulu asiknya itu kan saya bisa lihat di kehidupan saya atau di entertain gitu. Ya kalau di kita taunya entertain. Iya, kalau di kehidupan saya yang berproses saat ini jauh. Ya. Kalau di kehidupan ya, di kehidupan sehari-hari saya, proses keluarga saya atau kehidupan saya ya jauh saya lebih nyaman, tenang yang sekarang ini gitu. Karena waktu itu emang lagi di tempat. Iya, untuk mencari untuk mencari gimana sih yang sebenarnya, nyari bentuk terbaiknya gitu kan. Gimana sih yang sebenarnya ya, saya tuh harus jadi perempuan tuh kayak gimana sih yang benar gitu. Iya. Jadi ibu tuh gimana sih yang benar jadi perempuan. Karena tiba-tiba dikasih gitu. Blessing lah kita bilang kan, tiba-tiba nggak tahu loh. Dalam keadaan tadinya habis di babak belur gitu. Terus lagi nyembuhin diri, dikasih kesempatan yang dipilihnya sulit juga tuh pas itu. Sulit. Terus apa enggak gitu kan. Dulu itu luar biasa sih. Tapi saya tipe orangnya tuh gini Bang. Saya itu ketika pacar saya kan dulu disuruhnya pacaran ya. Dia tuh udah ngeberiin semua apa yang dia bisa tuh dia mampu dia lakukan buat saya. Semuanya. Sampai pekerjaannya pun kadang-kadang terbengkalai untuk saya loh. Saking dia mau membuat saya ini lagi bangkit yuk. Iya. Kamu ini terpuruk sekali nih. Pokoknya gitu. Mau dibikin karena saya terpuruk bahagia banget lagi Bang. Gitu. Waktu itu saya terpuruk banget. Nggak ada yang tahu. Hanya Surya pada saat itu yang mengangkat saya, misalnya derajat perempuan tuh diangkat sama dia gitu loh. Dia menghargai bener bagaimana perempuan, bagaimana sampai saat ini nyaman gitu kan. Maksudnya luar biasa banget. Bukan gimana ya Bang ya. Saya tuh cerita bukan saya mau apa ya. Suami saya tuh digede-gedein kepala. Oh enggak. Ini gitu kenyataan hidup reality saya, kehidupan saya gitu ya. Sehari-hari memang ya saya ngalamin itu sama suami saya ini, saya betul-betul dia nggak pernah berpesan gitu, saya nggak pernah ngomong, nggak pernah menegur gitu, nggak pernah, tapi dengan sendirinya saya tuh banyak pakem rem sendiri gitu loh. Jadi dengan sikapnya dia, dengan cara-cara dia ke saya itu saya jadi yang nggak enak sendiri. Saya dengar gitu juga waktu Mbak Desi ikut X Factor, suami sampai harus berhenti kerja ya? Oh iya, berhenti kerja. Wah itu sama sekali kita nggak ada pemasukan loh. Bener loh, saya nggak ada pemasukan sama sekali tuh suami saya. Mau kemana? Kenapa dia berhenti kerja? Karena 2 anak saya nggak ada yang jaga. Itu dia kan. Yang satu masih kecil, jadi dia itu fokusnya ke anak-anak, jadi dia berhenti kerja. Disitulah dia cari sampingan, dia cari sampingan. Karena kan mau nggak mau loh, saya kan dia gini loh. Kalau memang dia nggak mendukung saya, nggak mungkin saya ada di X Factor gitu. Karena itu pasti keputusan besar kan, sudah dibicarain berdua dan konsekuensinya juga pasti udah sama-sama tahu. Iya kan, sekarang teman saya banyak yang mundur dari X Factor. Kenapa yang sudah berkeluarga? Karena suami nggak mengizinkan. Tapi kalau suami saya gimana? Yakin? Silahkan gitu. Lanjut. Saya ngurus anak-anak. Kalau emang kamu mau lanjut yakin. Saya banget sih suaminya. Iya. Bener. Oh iya bener ya. Jangan gitu dong. Wah bahaya nih. Wah kita harus bikin klub nih. Enggak maksudnya saya juga seperti itu. Oh sama anak keluarga seperti itu juga. Iya. Saya juga seperti itu. Saya suka ya sama cowok laki-laki yang seperti ini, suka banget itu, gitu loh. Gini loh, kita mencintai seseorang itu kita biarkan dia dengan dunianya dan mengalir sendiri, dia berubah berproses dengan ngalir cukup sendiri support gitu. Kasih kepercayaan yang penting kamu bahagia di duniamu, silahkan benar. Dan ketika dia mungkin agak gimana gitu, hanya mengingatkan sifatnya kok dan mengingatkannya juga dewasa ya gitu, maksudnya bukan harus mendikte gitu, bukan yang bikin kita tersakiti enggak gitu kan di rumah tangga saya nggak ada yang mendikte. Jadi dengan seperti itu tuh jadinya pasangan kita itu jadi percaya dirinya tumbuh, terus jadi lebih bisa jadi dirinya sendiri. Karena kalau sudah gitu kan jadi enak kan jalannya gitu. Makanya kan saya sekarang lebih kuat lagi dari yang dulu. Kenapa? Karena memang saya kebentuk sendiri dengan diri saya sendiri, kenapa saya kebentuk sendiri dengan diri saya tanpa dia harus kamu harus gini, tanpa dia harus bicara gitu. Karena mungkin saya bilang tadi itu berproses dengan caranya dia sendiri. Jadi saya melihat caranya dia itu, saya otomatis saya kayaknya harus gini deh, saya harus kayak gini, kayaknya nggak bisa nih kalau saya gini. Saya jadi mikir sendiri, meskipun dia nggak ngomong. Jadi udah tahu sendiri harus bagaimana. Kan gitu. kadang aku kerja sendiri nih, ngurusin anak sendiri kan nggak punya babysitter, nggak ada itu. Luar biasa. Aku nggak suka pakai gitu-gitu Bang. Dia kan kerjanya di Gili Air tuh sekarang. Gitu. Akhirnya dia bilang, sayang kamu ini, dia kadang-kadang dia pas libur gitu, sayang kamu me time aja dulu sana gitu. Aku jaga anak-anak gitu. Sampai gitu, aku mau keluar kemana pun nggak pernah ditelepon. Nggak pernah di WhatsApp, itu suami yang benar-benar menjaga kesehatan mental istrinya itu. Karena dia tahu betul saya bagaimana kalau drop. Dia tahu betul saya kalau udah drop itu gimana ya, saya tuh orangnya tuh cepet gampang keluar air mata, gampang ketawa juga, gampang. Jadi
gimana ya? Emosional lah orangnya ya. Kalau Jadi senang tergantung banget. suasana gitu. Kalau misalkan tapi ya kalau di tempat umum ya aku lagi kerja ya profesional, mau itu sedih mau apa tetap aja itu nggak bisa hilang. Iya, terus Mbak kemarin hilang tuh 8 tahun loh. Itu kita kangen banget loh Mbak. Wajar hilang semua. Karena kan hilang sudah. Karena kan ikut ini kan sudah mengorbankan banyak hal kan. Terus sesuatu yang kita andalkan tiba-tiba nggak bisa hilang dipakai gitu itu hilang kan. dari kecil loh bayangin. Bayangkan saya nyanyi dari kecil 43 tahun sampai sekarang aku di dahsyat pagi kan. Dahsyat pagi pertama saya nyanyi lisan itu masih baik-baik aja. Tapi memang sudah tumbuh ada gas di sini. Iya. Di tenggorokan saya tuh sudah gas. Jadi kalau saya tarik napas tuh udah suara nah itu mulainya dari GERD gitu. Tapi GERD itu emang karena pikiran sih.